Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari, NIM 2020161042, kelas 4B, Seni Pertunjukan, mata kuliah kepramukaan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Organisasi Gerakan Pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang artinya rakyat muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan organisasi atau gerakan kepanduan. Kepramukaan merupakan wadah proses pendidikan non-formal dalam pembentukan karakter generasi bangsa yang dilaksanakan di Indonesia. Dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan atau Boy Scout. Adapun tingkatan anggota gerakan pramuka terdiri dari siaga usia 7-10 tahun, penggalang usia 11-15 tahun, penegak usia 16 tahun sampai 20 tahun, pandega usia 21 sampai 25 tahun. Organisasi pramuka adalah bagan atau skema yang menggambarkan berbagai tingkatan organisasi gerakan pramuka, mulai dari tingkatan yang paling bawah hingga tingkatan yang paling atas, beserta mekanisme kerjanya. Dengan adanya struktur organisasi gerakan pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia, dapat menyusun serta menata organisasi gerakan pramuka mulai dari tingkatan nasional, daerah, cabang, ranting, sampai gugus depan, sehingga organisasi kepanduan ini dapat berjalan dengan baik dan efektif. Struktur organisasi gerakan pramuka telah diatur dalam Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi gerakan pramuka, tugas pokok dan fungsi gerakan pramuka, pembagian tugas dan tanggung jawab musyawarah, serta garis hubungan dalam organisasi gerakan pramuka juga diatur dalam keputusan ini. Struktur organisasi gerakan pramuka yang tersusun mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, sampai gugus depan, terdiri atas beberapa komponen seperti Majelis Pembimbing atau MABI, Kuartir Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, dan Satuan Karya Pramuka atau SAKA, serta Badan Kelengkapan Kuartir. 1. Majelis Pembimbing. Di tingkat nasional disebut Mabinas, diketuai oleh Presiden Republik Indonesia. Di tingkat daerah disebut Mabida, diketuai oleh Gubernur. Di tingkat cabang disebut Mabicap, diketuai oleh Bupati atau Wali Kota. Di tingkat ranting disebut Mabiran, diketuai oleh Camat. Di tingkat gugus depan disebut dengan Mabigus. Ketuanya dipilih dari anggota Mabigus yang ada, sedangkan di Saka disebut dengan Mabisaka, dijabat oleh pejabat yang ada pada lembaga atau instansi terkait. 2. Gugus depan atau gudep adalah pangkalan dari peserta didik yang merupakan wadah pendidikan dalam organisasi gerakan pramuka. 3. Satuan Karya Pramuka atau SAKA adalah sebuah wadah kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan peserta didik dalam wawasan tertentu dan melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian mereka kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia. 4. Badan Kelengkapan Kuartir adalah badan-badan yang bertugas untuk membantu Kuartir. Berikut adalah badan-badan tersebut. 1. Dewan Kehormatan, lembaga pendidikan kader gerakan pramuka yang terdiri atas Lemdiknas Nasional, Lemdikada Daerah, dan Lemdikacap Cabang. Dewan Kerja yang terdiri atas Dewan Kerja Nasional DKN, Dewan Kerja Daerah DKD, Dewan Kerja Cabang DKC, dan Dewan Kerja Ranting DKR. 2. Pimpinan Satuan Karya Pramuka atau SAKA. 1. Pembantu andalan. 2. Badan Usaha Kuartir. 3. Satuan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dan bersifat situasional. 1. Staf Kuartir. 5. Gerakan utama. Gerakan pramuka adalah Presiden selaku Kepala Negara Republik Indonesia. 6. Musyawarah Kuartir merupakan lembaga yang ada di lingkungan gerakan pramuka yang bersidang pada akhir bakti Kuartir. Adapun gudep depan
yang memegang kekuasaan paling tinggi dalam kuartir atau gugus depan. Musyawarah tersebut terdiri atas 1. Musyawarah Nasional atau Munas yang diadakan dalam 5 tahun sekali. Peserta Munas terdiri atas utusan atau wakil dari Kuarnas, Mabina, Skuarda, dan Mabina. 2. Musyawarah Daerah atau Musda diadakan dalam 5 tahun sekali. Peserta Musda terdiri dari utusan atau wakil dari Kuarda, Mabida, Kuarcap, dan Mabicap. 3. Musyawarah Cabang atau Mucap yang diadakan dalam 5 tahun sekali. Peserta Mucap terdiri atas dari utusan atau wakil dari Kuarcap, Mabicap, Kuaran, dan Mabiran. 4. Musyawarah Ranting atau Musran diadakan dalam 3 tahun sekali. Peserta dari Musran ada utusan atau wakil Kuaran, Mabiran, Korgudap, Mabidesa, Gudep, dan Mabigus. 5. Musyawarah Gugus Depan atau Mugus yang diadakan dalam 3 tahun sekali. Peserta Mugus terdiri dari utusan atau wakil dari Gudep dan Mabigus. Peranan Majelis Pembimbing. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka adalah memberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, material, finansial, dan konsultasi kepada gudep, satuan, dan kuartir yang bersangkutan. Kata-kata memberi bimbingan yang dimaksud mengandung makna memberi arahan serta nasihat dan dukungan moral terhadap gerakan pramuka. Kata-kata memberi bantuan yang dimaksud mengandung makna membuka jalan atau mengusahakan kesempatan, fasilitas, dan serta memberi peluang agar gerakan pramuka mendapat akses untuk memperoleh bantuan dari pemerintah dan masyarakat. Fungsi kuartir. 1. Mengelola gerakan pramuka. 2. Menetapkan anggaran rumah tangga gerakan pramuka dan melaksanakan keputusan musyawarah. 3. Menetapkan hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Musyawarah. 4. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Musyawarah atau keputusan kuartir. 5. Membina dan membangun kuartir daerah dan gugus depan di perwakilan Republik Indonesia di luar. 6. Membina organisasi pendukung wilayahnya. 7. Melakukan hubungan dan konsultasi dengan majelis pembimbing. 8. Melakukan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. 9. Melakukan kerjasama dengan badan atau organisasi kepramukaan di luar. 10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kuartir kepada musyawarah gerakan pramuka. 11. Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada rapat kerja gerakan pramuka. Gugus depan atau gudep adalah kesatuan organik terdepan dalam organisasi gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan, serta sebagai wadah untuk pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Selain itu, gugus depan juga berfungsi sebagai pangkalan bagi peserta didik gerakan pramuka. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya gugus depan itu berpangkalan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Tapi sebenarnya gugus depan tidak harus didirikan di sekolah, karena secara umum gugus depan dapat dibentuk berdasarkan wilayah atau biasa disebut dengan gudep wilayah. Tempat yang dapat dijadikan sebagai gudep wilayah diantaranya adalah 1. Lembaga pendidikan, misalkan sekolah, kampus, perguruan tinggi, asrama, pesantren, dan tempat ibadah. 2. Kelurahan desa, wilayah rukun warga atau RW. 3. Instansi pemerintah dan swasta termasuk dengan komplek
pegawainya. 4. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Setiap gugus depan tersebut berkewajiban untuk menerima kaum muda atau anak berusia 7-25 tahun yang bertempat tinggal di sekitar wilayah tersebut sebagai anggota tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan golongan dan agama. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah gudeg yang berpangkalan di sebuah SMP, wajib untuk menerima anggota pramuka sekalipun anggotanya bukan berasal dari SMP tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.